Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian menemukan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai tepatnya harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Kalau tanggalnya sih ya tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 12 ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, untuk temanya sendiri saya akan mengambil suatu tema. Saya akan mengungkap ya kebenaran yang akan terungkap ya. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi temanya kebenaran yang akan terungkap ya. Ketika saya mengatakan kebenaran yang akan terungkap, ya nanti kita akan melihat bersama-sama ya, di dalam baik itu di dalam faktor asmara maupun faktor pekerjaan maupun faktor kerezekian, seperti apakah kebenarannya yang terungkap ya, kan kira-kira seperti itu ya. Insya Allah ya, ketika saya membuat suatu tema itu pasti akan cocok gitu loh ya dengan judulnya. Ketika kalian mengatakan kok tidak cocok sama judulnya ya atau temanya, ya berarti kalian tidak nyimak, kan seperti itu, tidak nyimak informasi ataupun penjelasan saya. Nah, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke, nanti seperti apakah ya silakan ditonton, di skip ya, tonton sampai habis ya. Untuk poin yang terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat general reading ya. Artinya energi tarikannya itu meluas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, bukan yang lainnya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Karena ucapan adalah doa sobat. Dan seperti itu, entah itu nanti bacaannya baik, buruk, ya aminkan saja. Dengan demikian kan kita harus bisa waspada ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, karena ini kan bersifat general gitu loh. Saya nggak tahu nama kalian, nah kan seperti itu, harap dimaklumi ya sobat ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya fokus, dan itu akan bisa saya tembak. Kalian yang konsul akan bisa mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat dan mengena ya, karena sudah banyak sekali, entah itu dari sahabat kita yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia, itu banyak sekali ya. Gitu loh. Next sobat ya, setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya, untuk energi kalian ya, semoga bisa selaras ya. Kita lihat setelah zodiak Leo. Di sini ada zodiak Aries ya. Artinya zodiak Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, alhamdulillah ya. Kita langsung lihat untuk asmara Aries dulu 3 hari ke depan. Aries, ini kartu utama kalian muncul petunjuk 10 cup. Itu seperti pelangi ya, sama orang satu keluarga. Dikonfirmasi sama kartu 8 Pentacles, seorang sedang memegang 8 koin. Ini kalau saya tangkap ya energi dari zodiak Aries ya, kartu utama kalian muncul 10 cup. Di sini secara energi kartu bahwa di sini kalian berharap adanya suatu kebahagiaan sobat. Kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian, kerukunan. Intinya dalam hal kestabilan lah. Itu kalian berharap sekali, gitu loh. Cuman apa ya istilahnya itu meskipun di sini masih terlihat cukup jauh ya. Ya dalam arti belum bisa mengena total ya. Mungkin masih ada gini, maksud saya belum bisa mengena total itu gini. Mungkin kalian menjalankan asmara itu merasakan apa ya istilahnya itu merasakan mungkin saling pengertian. Tapi kan belum tentu ada suatu kebahagiaan di situ. Nah, seperti itu ya. Mungkin kalian merasakan adanya suatu damai, tapi kan belum tentu adanya suatu keharmonisan. Jadi masih ada suatu masalah gitu loh ya. Nah, makanya kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini jelas ya, gitu loh. Kalian ingin apa ya? Ingin adanya suatu yang perfect gitu loh. Dalam arti kalian ingin adanya suatu benar-benar 100% mencapai sebuah kestabilan di sini. Ya mungkin masih ada beberapa kekurangan lah di sini yang harus kalian selesaikan. Makanya saya tadi mengatakan ya, maksud saya begini, orang saling pengertian itu ya, itu tidak bisa kita jadikan patokan bahwa itu semuanya akan ikut baik gitu loh. Secara keharmonisan ya, secara mungkin kasih sayang, itu belum tentu gitu loh. Ya. Jadi bisa dikatakan mungkin secara pengertiannya dalam bentuk apa dulu kan seperti itu ya. Mesti di situ nanti akan ada suatu perbedaan akan ada suatu perbedaan-perbedaan. Nah, itu ya itulah yang saya maksud. Makanya di sini kalau saya menangkap zodiak Aries ini apa ya? Bisa dikatakan ingin memperbaiki lah. Ya memang tidak ada salahnya gitu loh. Jadi jelas terbaca energi kalian di sini bahwa kalian itu sedang ingin memperbaiki asmara kalian. Entah kalian yang sedang bermasalah, entah yang mungkin tidak ada masalah. Intinya apapun itu kalian berusaha untuk lebih baik lagi. Jadi adanya suatu perjuangan, adanya suatu usaha keras ya untuk zodiak Aries di mana kalian itu berharap adanya suatu perbaikan-perbaikan ketika ada kesalahan. Jikapun tidak ada kesalahan, tetap ya kalian ingin adanya suatu perkembangan yang ingin lebih stabil, ingin lebih baik lagi. Ini mantap ya, bagus ya. Jadi bisa dikatakan apa ya, Aries ini benar-benar apa ya, mau istilahnya itu maunya damai gitu loh ya. Maunya damai, maunya dingin ya kira-kira seperti itu. Bagus ya. Jadi di sini adanya suatu tindakan perjuangan. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi biar lebih jelas. Untuk pekerjaan, kartu utama kalian muncul petunjuk Pack of Cup. Ini untuk Aries ya, seorang memegang cup, dalamnya ada ikan. Nah, untuk konfirmnya kartu kalian muncul petunjuk 9 cup. Itu tersusun rapi sama orang yang sedang duduk santai. Ini kalau saya tangkap ya, kelihatannya zodiak Aries ya, adanya suatu konsentrasi tentang pekerjaan kalian ataupun tentang karir kalian. Dimana kalian itu terkadang itu orang itu apa ya, mempunyai flashback gitu, pemikiran flashback. Artinya gini, mungkin terkadang kalian itu mau meneliti ulang, mau melihat ulang, apakah pekerjaan saya ini masih cukup aman atau stabil, apakah ada peningkatan ataukah bahkan ada penurunan. Nah, terkadang itu yang sedang kalian pikirkan, gitu loh. Jadi kalian itu terkadang ada suatu pemikiran, apakah ini ada suatu perkembangan ya, perkembangan apa pekerjaan saya ataupun karir saya, ataupun macet ataupun masih di tengah-tengah. Nah, kira-kira seperti itu. Cuman saya menangkap di sini, ya bisa saja sih adanya suatu keberuntungan-keberuntungan yang akan bisa menaungi zodiak Aries. Asalkan satu, zodiak Aries ketika mungkin masih belum menemukan keberhasilan, itu kalian jangan menyerah ya di sini ya. Karena di sini bisa saja akan ada tanda-tanda bagus ya. Itu. Jadi bisa dikatakan kekonsentrasian kalian itu plus kalian jalankan ya. Ini kelihatannya akan ada suatu keberuntungan-keberuntungan. Kenapa saya mengatakan akan ada tanda-tanda bagus, akan ada suatu keberuntungan. Ya bisa saja dalam hal pencapaian target, ya terwujudnya harapan impian, bahkan kesuksesan keberhasilan itu akan bisa kalian dapatkan karena sudah tergambarkan di sini ada kartu konfirm adanya 9 cup. Artinya di sini ada suatu ketenangan, ada suatu kenyamanan, ada suatu kebahagiaan tentang pekerjaan kalian ataupun karir kalian, biarpun tidak terlalu melambung, biarpun tidak terlalu naik drastis. Intinya di sini saya menangkap akan ada suatu perubahan gitu loh. Yang jelas akan ada suatu perubahan biarpun sedikit,
tidak masalah. Yang penting adanya suatu perubahan daripada tidak sama sekali. Yang jelas di sini bisa saja di 3 hari ke depan kalian akan bisa mencapai suatu beberapa target di sini, dan itu akan membuat kalian senang. Kira-kira di situ ya untuk zodiak Aries. Asalkan tetap ya kita harus mau berjuang. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk keuangan ataupun kerezekian. Di sini kartu utama kalian muncul strength. Ada wanita menaklukkan singa itu ya, strength. Dikonfirmasi sama kartu Ace of One. Tangan keluar dari awan memegang tongkat ataupun kayu yang sedikit ada daun. Ini mantap ini ya, luar biasa ya. Kalau masalah keuangan ini mantap ini kelihatannya Aries. Oke ya, strength. Ya, ini saya menangkap energi dari Aries, kartu utama muncul petunjuk strength. Artinya gini ya. Bisa saja ini kalian barusan mengalami suatu peristiwa ataupun mengalami kondisi di mana mungkin kalian bermasalah dalam hal keuangan. Ketika saya mengatakan bermasalah itu kan macam-macam gitu loh. Bisa saja adanya suatu mungkin problem itu seputar hutang piutang, akhirnya membuat kalian mikir dan kesulitan. Nah, bisa saja di sini tidak seperti itu. Dalam arti gini, adanya suatu peristiwa atau kondisi itu bisa saja seperti kalian itu merasakan kok tidak kok tidak sebaik dulu ya kondisi keuangan saya. Kok tidak selancar dulu rezeki yang masuk sama saya. Nah, bisa saja masalah itu seperti itu. Nah, jadi bukan melulu kalian sama orang lain gitu loh, tapi di dalam kehidupan sendirilah, kira-kira seperti itu. Nah, bisa saja ini peristiwa ini sudah kalian rasakan, sudah terjadi, bisa saja belum terjadi, bisa saja nantinya akan kalian rasakan. Kalau saya mengatakan akan kalian rasakan, ya mungkin dulu ataupun kemarin ataupun bahkan sampai saat ini kalian masih merasakan kestabilan. Bisa saja di 3 hari ke depan kalian merasakan adanya suatu hambatan di sini. Nah, bisa saja kan seperti itu. Cuman yang jelas di sini apapun itu kelihatannya kalian istilahnya sudah adanya suatu peristiwa lah, kira-kira seperti itu ya. Yang itu membuat kalian kesulitan. Nah, akhirnya kalian mencoba untuk bersabar, mencoba untuk ikhlas dan mencoba untuk semangat berjuang kembali. Nah, di sini bagus. Ini hasilnya. Gitu loh. Bisa saja di 3 hari ke depan ya, ataupun bisa saja ketika kalian dihantam masalah, yang tadinya dihantam masalah tapi tetap bersabar, tetap ikhlas, dan tetap adanya suatu perjuangan, tidak menutup kemungkinan di sini peluang rezeki akan menghantam kalian. Cuman ingat ya di sini ya, muncul Ace of One ini artinya kalian harus mampu menjemput rezeki sahabat. Meskipun di sini ada peluang baik, ada peluang tanda-tanda bagus, akan adanya suatu kerezekian, entah itu tak terduga maupun terduga. Nah, di sini tetap ya kalian harus mampu menjemput rezeki. Artinya gini, contoh, kalian harus mampu mengolah ataupun memainkan pemikiran kalian, sahabat. Munculkan ide-ide kreatif ataupun solusi-solusi bagaimanapun caranya agar kalian bisa mendapatkan sebuah keuangan. Nah, di situ nanti insya Allah akan benar-benar terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi jemput rezeki di sini akan berpeluang bagus daripada kita berdiam diri. Itu akan kemungkinan kecil. Meskipun terbaca bagus di sini ada peluang rezeki, ya kita harus mau berusaha lah sobat ya. Harus mau menjemput rezeki. Contoh ya, ketika kalian jualan ataupun sebagai sales lah ataupun marketing, ya kejar bagaimana caranya konsumen itu mau membeli produk kalian. Ketika mungkin 1-2 kali ditolak, terus kalian kejar. Nah, di situ tidak menutup kemungkinan akhirnya dia akhirnya dia mau membeli produk yang kalian tawarkan. Nah, beda lagi mungkin ketika 1-2 kalian sudah menyerah, ya mungkin dia sudah nggak mau lagi. Tidak kalian kejar, ya tidak akan mendapatkan hasil nantinya gitu. Ya benar-benar tidak akan dibeli produk kalian. Makanya di sini menggambarkan di sini akan bagus ya. Akan ada kelancaran, akan ada peluang rezeki yang masuk, tapi ya itu tadi kita harus mampu mengejar ataupun menjemput rezeki. Di sini akan peluangnya lebih besar akan kalian dapatkan. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi apapun itu ya, ketika kalian kesulitan, ya cari solusinya di sini. Insya Allah di sini akan ada suatu keterbukaan rezeki. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan deteksi untuk ketiganya. Oke, alhamdulillah setelah saya deteksi, saya terawang. Ini Aries ya. Bisa dikatakan kalau di faktor asmara, kebenaran yang akan terungkap di sini kelihatannya Aries masih tetap stabil,
masih tetap aman ya. Kalau saya menangkap sih, ketika mungkin kalian ada masalah, tidak mengkhawatirkan, segera perbaiki, di situ akan aman. Ya gunakan momen 3 hari ke depan, ketika kalian ada masalah selesaikan. Itu insya Allah akan bagus. Sekali lagi, kebenaran yang terungkap di sini kelihatannya asmara cukup bagus ya, aman lah. Kalau di pekerjaan ya, setelah saya deteksi, setelah saya mendapatkan petunjuk secara terawangan juga di sini jelas ya, kebenaran yang terungkap di sini kelihatannya apa ya? Hari ini bagus ya. Secara pekerjaan mungkin akan ada suatu peningkatan, akan ada suatu keberuntungan tersendiri buat kalian di 3 hari ke depan khususnya. Jadi sekali lagi kebenaran yang akan terungkap ataupun kebenaran yang terungkap bagus tentang seputar pekerjaan, tidak ada suatu masalah yang berat menghalangi. Apakah tidak ada masalah? Ya ada. Semua pasti ada masalah. Cuman saya rasa ketika kalian ada masalah ini ringan sekali. Jadi tidak ngefek lah. Ya, kalau di keuangan ya, ini kalian didukung loh ya sama 2 kartu. Benar-benar 2 kartu yang sangat positif ya. Tanda-tanda kerezekian itu ada. Cuman secara deteksi secara penerawangan kalian di sini terdeteksi justru 50-50 ya sobat ya. Saya juga bingung ya, secara kartu ini bagus, tapi secara penerawangan ini 50-50 karena apa? Jelas di sini gitu loh. Kalian adanya suatu peristiwa. Nah, makanya tadi saya mengatakan kalian ada peristiwa itu akhirnya muncul petunjuk secara penerawangan. Memang kalian ada suatu penutupan, ada suatu tindakan orang toksik yang mencoba menutup kalian ya, mengirimkan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Makanya di sini kalian banyak hambatan gitu loh. Makanya banyak sendatan di sini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian ikhlas, ketika kalian bersabar, mau berjuang. Nah, kata-kata mau berjuang ini ya kalian harus apa? Harus bisa satu, mencari solusi. Kan kata-kata berjuang itu kan kita harus mencari solusi. Nah, itu kalian sendiri sobat yang harus merasakan. Apakah masalah itu bisa dicarikan solusi dengan secara pemikiran ataukah masalah yang terjadi itu bisa dicari solusi dengan kepekaan rasa. Ketika itu memang masalah kalian itu berdasarkan logika, ya selesaikan cara logika. Kalian akan menemukan sebuah keberuntungan di sini ya. Nah, begitupun sebaliknya, ketika kalian sudah merasakan oh ini masalah kok tidak logika ya, banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran. Nah, selesaikan secara intuisi, artinya apa? Kalian harus bisa menangkap energi rasa sobat. Kalau bisa ya dinetralkan. Ketika itu kalian netralkan, kalian juga akan bisa mendapatkan suatu as of one. Karena ini melambangkan rezeki yang sedang menunggu kalian. Makanya saya tadi mengatakan jemput rezeki. Artinya itu tadi, bisa saja dengan adanya suatu penetralan itu kan minim, kalian adanya suatu ikhtiar, adanya suatu perjuangan untuk menjemput rezeki itu karena kalian tertembak di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi bisa dikatakan ini 50-50. Cuman ya kalau saya tangkap sih ya kemungkinan besar ini akan apa ya? Akan lebih berujung baik, apalagi kalian sudah dinetralkan. Nah, ataukah mungkin bisa kalian netralkan sendiri. Ini akan berujung baik terutama di 3 hari ke depan, banyak rezeki yang mengalir kan seperti itu. Nah, yang 50% satunya ya bisa saja di sini apa ya? Adanya stuck gitu loh ya. Adanya stuck keuangan kalian, bahkan adanya suatu kesulitan. Mungkin gini ya, ketika kalian sudah dijanjikan keuangan ataupun sudah deal-dealan, ini bisa saja terpending gitu loh, molor dan molor. Cuman kerugiannya di situ. Tapi saya rasa tidak apa ya, tidak terlalu fatal lah. Ya. Cuman secara keuntungan memang kalian diuntungkan di sini. Ya tadi ya, kalian harus bisa menyikapi karena jelas kalian sedang ada masalah di sini. Ya. Kalau kalian memang dinetral, ya silakan dinetral sobat, gitu loh. Jadi ketika itu bisa diselesaikan, tidak bisa diselesaikan secara apa ya, secara logika, tapi kalian paksa secara logika yang nggak akan nyambung, nanti akan bisa terpending ini rezeki yang sedang menunggu kalian. Jadi saran saya juga harus dinetral, ya. Kira-kira seperti itu. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, kebenaran yang terungkap asmara cukup bisa dikatakan ya masih cukup aman. Di pekerjaan kebenaran yang terungkap ya masih dibilang cukup aman. Di keuangan terbilang 50-50. Meskipun saya mengatakan cukup aman, cuman ya bisa dikatakan masih 50-50. Ya, seperti itu ya. Jadi komunitas ya rata-rata komunitas terbesar lah ini akan aman ya untuk Aries ya. Oke sobat Aries, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, pembacaan yang baik tetap jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menilai, yang merasakan ya.
dan yang menyikapi. Ya. Kan saya kembalikan lagi sama kalian, entah itu resonate atau tidak, cocok atau tidak ya. Semua saya kembalikan sama kalian. Biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan. Makanya apapun itu sikapi dengan bijak sobat. Karena ini kan bersifat general, saya nggak tahu nama kalian. Nah, sikapi dengan bijaksana. Ya. Nah, di segmen terakhir sering saya berpesan, ketika kalian data masalah dan itu sudah banyak keganjilan, jangan dibiarkan sobat. Sebelum kalian habis-habisan ancur-ancuran. Kalau sudah banyak sekali yang konsultasi seperti itu, dia mengabaikan. Akhirnya apa? Habis-habisan gitu loh ya. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi itu semua agar tidak terjadi keterpurukan, habis-habisan? Ya ada dua syaratnya. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Juga dua, lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kersikan itu akan bisa lancar. Nah kalau kalian bisa sendiri ya monggo, secara doa, secara tata cara, kalian bisa sendiri untuk menetralkan nih, misalkan ya netralkan. Intinya netralkan energi negatif dalam diri kita dan buka auranya. Nah, itu akan mengundang sebuah kepositifan. Ya mungkin kalian tidak merasakan sekarang, tapi nanti langkah selanjutnya akan ada suatu ketertataan gitu loh. Akan tertata perjalanan kalian penuh dengan keresakian, kepositifan, kan seperti itu. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat. Tidak akan pernah bisa berubah baik ketika orang itu sendiri tidak mau mengubahnya. Itu loh. Jadi nasib itu harus kita sendiri yang harus mengubah, minim harus adanya suatu ikhtiar. Kira-kira seperti itu. Harus adanya suatu perjuangan. Oke, sekali lagi untuk sahabat Aries, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Aries harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.